upaya paksa kepolisian ini spontan. Hari Minggu tersebut ada informasi dari masyarakat, petugas kami respon, lakukan upaya-upaya penyelidikan, mapping, surveillance, dan lain-lain, penyelidikan, kita gerebek. Ini adalah permasalahan pribadi. Bagaimanapun beliau adalah seorang sahabat yang selama ini juga berjuang untuk Demokrat. Nah, sudah saya sampaikan tadi, dia pengguna. Kabar tak sedap kembali terdengar dari Partai Demokrat. Kali ini agak sedikit berbeda dari kebiasaan mereka belakangan. Kabar ini bukan tentang nyinyiran mereka, tetapi kabar tentang kelakuan kader Demokrat. Anggota DPR Papua Thomas Sondigao ditangkap jajaran Polda Metro Jaya terkait narkoba. Thomas Sondigao merupakan kader Partai Demokrat. Berdasarkan laman DPR Papua yang dilihat Sabtu 2 September, Thomas Sondigao terdaftar sebagai anggota DPR Papua periode 2019 hingga 2024. Thomas Sondigao juga tercatat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR Papua yang membidangi infrastruktur dan sumber daya alam. Masih di laman yang sama, Thomas Sondigao juga tercatat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Papua. Berdasarkan penelusuran tersebut, Thomas Sondigao dapat disebut salah satu petinggi di DPR Papua. Berdasarkan laman resmi Partai Demokrat, Thomas Sondigao yang bergelar pendidikan sarjana teknik berasal dari DPC Paniai. Thomas Sondigao menjabat pelaksana tugas atau PLT Ketua DPC Paniai. Thomas Sondigao sebelumnya ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Polisi menyita sebutir ekstasi dalam penangkapan Thomas Sondigao ini. Iya betul, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus membenarkan penangkapan Thomas Sondigao kepada Detikcom Sabtu 2 Oktober. Yusri tidak menjelaskan secara detail perihal kronologi penangkapan Thomas Sondigao itu. Namun kata dia, penangkapan itu dilakukan beberapa hari yang lalu. Sudah ada beberapa hari yang lalu, katanya. Informasi yang diperoleh, Thomas Sondigao ditangkap pada 27 September 2021. Dia ditangkap di sebuah tempat di Taman Sari, Jakarta Barat. Penangkapan Thomas Sondigao ini menambah daftar panjang catatan buruk para politisi Demokrat. Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief juga pernah ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Andi Arief ditangkap bersama seorang wanita cantik di salah satu kamar di Hotel Menara Peninsula Sleepy, Jakarta Barat. Sejumlah foto penangkapan Andi Arief bersama wanita cantik itu pun tersebar hingga ramai diperbincangkan di media sosial. Rumor yang beredar jika wanita cantik ditangkap bersama Andi Arief di kamar hotel itu ialah seorang artis berinisial CJ. Akan tetapi, menurut beberapa sumber di lapangan, dugaan kuat jika wanita cantik ditangkap bersama Andi Arief tersebut merupakan seorang pemandu karaoke. Penangkapan Andi Arief tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada pengguna narkoba di salah satu kamar hotel. Setelah dilakukan upaya penyelidikan, mapping, surveillance, dan lain-lain, petugas berhasil menggerebek dan melakukan upaya paksa kepolisian berbentuk penangkapan, ujar Iqbal di Mabes Polri. Dalam penangkapan tersebut, polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti seperangkat alat untuk menggunakan narkoba. Upaya paksa kepolisian ini spontan. Hari Minggu tersebut ada informasi dari masyarakat, petugas kami respon, lakukan upaya-upaya penyelidikan, mapping, surveillance, dan lain-lain, penyelidikan, kita gerebek. Selain narkoba, saat Andi Arief ditangkap sedang konsumsi sabu di kamar hotel, terdapat sebuah kotak kondom. Kotak kondom itu berwarna orange. Kondom yang ditemukan di kamar hotel tempat Andi Arief ditangkap sedang konsumsi sabu itu bermerek Durex. Dalam foto yang kami dapatkan dari suara.com, kondom itu dijejarkan dengan pemantik api dan sebatang rokok. Setelah pemeriksaan tes urin, Andi Arief dinyatakan positif mengandung metafetamin atau narkoba jenis sabu. AA diperiksa dan pendalaman berikut saksi-saksi sedang kami lakukan. Tes urin terhadap AA dan positif mengandung metafetamin atau jenis sabu, beber Iqbal. Ada beberapa kesamaan dalam kasus kedua politisi Demokrat ini. Mereka sama-sama ditangkap karena narkoboy. Saat penangkapan, mereka juga sama-sama sedang bersama wanita. Entah siapa wanita tersebut, tapi yang pasti para wanita itu bukanlah istri sah mereka. Namun, yang belum pasti adalah nasib pasca penangkapan kedua politisi tersebut. Jika sebelumnya Andi Arief pasca penangkapan masih tetap dipelihara dalam partai yang sekarat itu, akankah nasib Thomas bernasib sama dengan Andi Arief?
yang tetap dipertahankan dalam partai walaupun terbukti mengkonsumsi narkoboy. Sikap Partai Demokrat yang membiarkan kader bermasalah tetap berada di sana, mulai dari pengguna narkoboy hingga koruptor yang masih aman dan nyaman bersarang, tentu membuat publik hilang kepercayaan pada partai berlambang bintang Mercy tersebut. Jadi, tidaklah mengherankan jika Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY makin ditinggalkan rakyat, Demokrat pun makin sekarat atas ulah mereka sendiri. Berawal dari partai penguasa, elektabilitasnya makin tergerus imbas korupsi gila-gilaan era Presiden SBY yang melibatkan banyak elit Demokrat. Kini Demokrat hanya menempati posisi nomor 3 dari bawah dalam perolehan kursi DPR. Prediksi kami, Partai Demokrat akan mengalami kondisi paling mengenaskan pada pemilu 2024 yang akan datang. Kemungkinan mereka akan tersingkir dari parlemen di Senayan karena tidak ada lagi yang sudi percaya pada mereka. Dan pada akhirnya, Demokrat akan hilang dari ingatan masyarakat Indonesia seiring runtuhnya tembok Candi Hambalang yang menjadi legasi dari 10 tahun kepemimpinan SBY. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.